Saya tuh malah dulu julukannya anak setan dunia akhirat. Karena nakalnya ampun deh gitu. Saya gak peduli sama sekolah gitu. Pokoknya kayak attention seeker gitu. Saya tuh orang yang memang tinggal punya waktu 8 bulan untuk hidup karena pengerasan hati. Dan yang kedua, saya punya kecenderungan untuk bunuh diri per 6 jam. What? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back bersama gue Daniel Mananta dan tetangga spesial kita di sini Tamara Geraldine. Nah, sebelum lanjut, gue mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa kita memberikan kesempatan untuk kalian bertanya ke tetangga kita. Nah, jadi kita akan mention nama kalian juga dan pertanyaan kalian ke tetangga yang akan gue undang ke sini. Tapi jangan lupa ya untuk menggunakan hashtag tanya tetangga Daniel dan ini hanya untuk para subscriber. Alright. Tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar dan gue akan bacakan di YouTube Shorts kita. Anyway, let's get back to Tamara. Lo tadi kan bilang sempet kekerasan hati gitu ya, sumbu pendek dan lain-lain. Sebenarnya masa kecil lu sendiri itu gimana sih? Maksudnya lu jadi selebriti dan lain-lain itu sebenarnya karena orang mikir kalau misalnya jadi selebriti, wah udah enak nih hidupnya, udah das gitu kan. Tapi kenapa masih mempunyai kemarahan dan kekerasan hati dan lain-lain gitu. What was it like being in your shoes at a time dengan mungkin dari masa kecil lu dan lain-lain gitu? Iya mungkin iya ya benar juga. Saya itu kan keluarga Batak ya. Keluarga Batak itu kan kalau dulu selalu dia ada gimana ya. Orang Batak itu dengan anak perempuan itu lebih apa ya, lebih ke anak laki-laki lah istilahnya gitu, right. Ya kan ya, dan lebih prefer anak laki-laki gitu, lebih bawa marga gitu kan ya. Nah saya tuh seperti padahal keluarga saya tuh udah cukup modern gitu, tapi saya hidup ya di situ di stigma itu gitu. Terus ditambah lagi mungkin ada sindrom anak kedua ya. Sindrom anak kedua, kakak saya kan perempuan gitu. Jadi si kakak ini kan dia itu famous banget. Dia itu anak sekolah ya, tenang. Terus udah gitu dia tuh selalu berprestasi gitu. Kalau aku notorious, ngetop juga sih. Tapi di bagian yang lainnya gitu. Dulu waktu sekolah kan ya, kalau dia kesayangan kepala sekolah, wali kelas, suster-suster. Saya tuh malah dulu julukannya anak setan dunia akhirat. Tuh, untuk gak diimanin. Karena nakalnya ampun deh gitu. Saya gak peduli sama sekolah gitu. Pokoknya kayak attention seeker gitu. Nah, saya ngerasa memang di keluarga apa-apa tuh memang anak perempuan harus ngalah. Dan kalau nonton yang kayak dulu ngeri-ngeri sedap ya. Yeah. Saya juga jadinya ngelihatnya oh iya ya that's us gitu. Yeah. Gitu anak perempuan itu cenderung kita selalu punya hati untuk di rumah, tapi sebetulnya orang tua itu hanya punya plan seolah-olah yang kita lihat itu untuk anak laki-laki. Jadi merasa tidak selalu dibela gitu-gitu. Saya memang kurang punya saya sendiri mungkin punya bagian waktu itu akhirnya saya menarik diri. Gak terlalu ingin punya hubungan yang baik gitu ya, membangun hubungan yang baik sama orang tua gitu. Jadi memang perlu beberapa saat gitu untuk akhir hati bapak kembali pada anak, hati anak kembali kepada bapak. Itu berjalan begitu aja. Jadi memang dari kecil sorry. Nah, ini penting juga nih. Gue itu Maliaki 46 kan. Jadi gue pengen banget ngomongin soal waktu dimana lu kembali lagi ke hati bapak dan bapak ke anak. Ya itu waktu akhirnya semuanya, dan itulah cikal bakal akar pahit ya kayaknya ya. Terus akhirnya kekerasan hati. Waktu ditambah lagi masuk ke industri entertainment itu seperti memberikan media untuk mengekspresikan segala kerebelan itu. Right. Gitu. Jadi lu sama bapak akhirnya semakin jauh, semakin kayak dengan orang tua ya. Jadi saya tuh sebenarnya kayak anak jalanan waktu itu. Jadi saya keluar dari rumah gitu kan ya, keluar dari rumah terus
I just wanted to take care of myself. Saya bilang kayak gitu. I think I can take care of myself gitu. Saya bilang gitu. Ya udah, terus saya memang keluar dari rumah. Terus ya mulailah dari situ kehidupan yang menjauh dari Tuhan dan otomatis juga menjauh dari keluarga gitu di situ. Ya nah dengan segala lifestyle yang kayak gitu kan memang secara jasmani, secara fisiknya ya kita ada pengerusakan yang kita bikin sendiri gitu. Dan otomatis kan yang rohani juga kan ya kita akhirnya nggak ngejalanin gitu. Ya udah, ya Tuhan juga nggak pernah random gitu. Saya memulai dengan hati yang bitter, ya saya akhiri juga dengan hati yang keras gitu. Akhirnya pengerasan hati, saya begadang, saya ngerokok, saya minum, saya ngedrug, saya apalah yang nggak di dunia entertainment itulah, ya which is yang gue sendiri juga lewatin juga gitu saat itu. Jadi waktu itu kalau saya sekarang kalau saya khotbah saya selalu bilang gitu, saya tuh kayak Yunus, saya bilang gitu, suruh ke Niniwe, saya ke Tarsis, pokoknya saya ambil koordinat paling jauh dari yang disuruh sama Tuhan supaya Tuhan waktu itu saya dinubuatin jadi hamba Tuhan, suruh jadi pendeta tahun 99, saya malah ke disco. Saya berharap kalau koordinatnya makin jauh dari gereja, kan disco udah gelap banget dan berisik banget. Suara Tuhan kan jadi sayup-sayup gak kedengeran. Sampai akhirnya dimakan ikan paus ya. Dimakan ikan paus. Dan saya bilang kan waktu di situ, nah itulah saya gitu. Tapi memang kalau Tuhan tuh berketetapan ya, mau kemanapun kebaikan dia tuh mengejar saya sampai ke lantai disco gitu. Saya selalu bilang gitu. Kalau mau lihat kebaikan Tuhan itu, ya saya kembali ke lantai disco itu, penyertaan dan perlindungannya tuh sempurna gitu. Saya di hari ini. Wow. Jadi berarti balik di entertainment, di lantai disco lagi ding 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 ding. Oke. Dan habis itu sampai akhirnya yang mana dulu? Berdamai dulu dengan Tuhan secara spiritual atau berdamai dulu dengan ayah dan ibu? Sama Tuhan dulu. Jadi how was that? What's the Jadi sebetulnya ya ini ya, memang ini menarik. Vonis ini sendiri orang tua saya tuh nggak pernah tahu sampai akhirnya mereka taunya itu setelah saya mulai kesaksian 2 tahun terakhir ini di gereja ya kalau saya khotbah gitu. Memang pada waktu vonis yang terakhir itu yang tahu itu memang cuma mantan suami. Karena memang saya udah bilang Tuhan saya cuma mau saya nggak mau ada yang tahu gitu. Jadi saya mau bina hubungannya sama Tuhan dulu. Karena kalau buat saya gitu, kalau saya punya pengenalan yang baik, saya punya hubungan yang baik sama Tuhan, maka semua ciptaannya akan diatur untuk mulai punya hubungan sama saya. Saya harus berdamai sama Tuhan dulu, maka Tuhan akan perdamaikan saya dengan semuanya. Karena saya nggak bisa atur gitu loh. Sekitar saya ini kan ciptaan Tuhan. Nanti waktu saya sibuk, kalau dulu kan gitu ya, begitu ada ini saya sibuk ngajak ngopi ini terus ngomong press conference gitu-gitu. Ya saya pikir saya mau begini aja deh gitu. Dan saya ngerasa seumur hidup juga saya sudah membela diri saya sendiri gitu ya. Buat apa lagi ngasih tahu sama orang-orang terdekat gitu. Karena bisa dua, mereka jadi supporter atau mereka malah jadi yang melemahkan gitu. Saya gak mau lagi hidup waktu vonis yang kedua, saya udah bilang saya gak mau imanin kertas itu. Kalau semakin banyak yang tahu dengan kertas itu bisa dua. Mereka jadi supporter yang memberikan nasihat-nasihat yang kondusif. Atau bahkan mereka yang makin melemahkan, mereka naruh label memang saya tuh pesakitannya gitu. Jadi saya bilang saya gak bisa ambil resiko manapun. Jadi biar Tuhan aja yang lead the way. Kasih kertasnya ke Tuhan aja udah. Iya. Di situ saya dapat vonis itu kan dua sebetulnya. Saya tuh orang yang memang tinggal punya waktu 8 bulan untuk hidup karena pengerasan hati. Dan yang kedua saya punya kecenderungan untuk bunuh diri per 6 jam. Jadi Iya. Ini gue gak ngerti. Sorry, bunuh diri per 6 jam. Iya, karena saya ya itu tuh ada high depression. Secara mental. Oh, secara mental. Iya. So you want to kill yourself gitu. Bukan badannya, imunnya yang berusaha membunuh diri setiap 6 jam.
Ya enggak. Jadi gitu, saking high depression. Oh my goodness. Jadi pada waktu itu tuh kejadiannya ya sebenarnya saya membuat keputusan yang sebetulnya saya sendiri nggak bisa tanggung gitu, sehingga itu bikin shock depressed. gitu sama mental waktu itu. Waktu vonis yang kedua datang, saya tuh bilang gini sama mantan suami, udah kamu tinggalin saya gitu kan ya, kamu tinggalin saya, kamu cepet-cepet menikah lagi gitu. Karena saya nggak mau ini si Kay, anak saya yang kedua itu, dia tuh kan udah anak tertolak ya istilahnya. Jangan sampai dia mengalami penolakan lagi karena rumah tangga kita nih kayak begini gitu. Jadi kamu as soon as possible you build another family and then you come back ya gitu ya. I only got like 8 months, okay, so do it fast. Saya bilang gitu. Wow. Karena saya kan mandul anyway. Selama ini kami bertahan 11 tahun. Jadi saya bercerai bukan karena saya menyerah pada pernikahan. Sampai hari ini saya adalah orang yang paling against pernikahan, perceraian. Iya. Jadi waktu itu konsepnya gitu. Saya hanya orang sotoy yang coba-coba masuk dalam konsep dan kreativitas ilahi. Jadi waktu divonis saya pikir udah gak ada gunanya lagi. Toh saya juga mandul. This is the right time for you to leave me. Segera cari perempuan lain and then come back gitu ya. Kalau bisa langsung hamil gitu. And then come back, bawa dia, kasih warga negara kan dia warga negara Jerman. Bring her, saya bilang gitu. Terus waktu itu akhirnya saya juga, jadi kami urus waktu itu. Right. Pokoknya di situ lu benar-benar, sorry ini vonis yang kedua apa? Ini yang kedua. Jadi yang di vonis kedua itu lu benar-benar berusaha untuk dokter bilang bahwa 8 bulan lagi lu meninggal. Jadi atas keputusan dokter lu membuat rencana-rencana yang ya untuk menyelesaikan semuanya. Bener. Supaya lu bisa mati dengan tenang. Betul. Right. Karena gini. Tapi masih belum menjawab soal lu coba bunuh diri setiap 6 jam. Nah itu. Jadi sebenarnya gini, kami tuh gak ada, waktu 2005 kan vonis pertama ya. Aku ceritain itu dulu aja, 2005 vonis pertama. Kata dokter, I only got like 1 year to live gitu. 2006 gak mati juga. Akhirnya kan saya bilang gini, oh gak mati. Wah oke juga nih gitu. Jadi kembali ke kehidupan lama gitu kan ya. Nah ketika ada vonis kedua, saya udah, wah ini gak mungkin ada besok gak mati nih. Gak mungkin banget nih. Mukjizat datang 2 kali. Mukjizat datang 2 kali. Tuhan pasti ini udah marah banget nih sama saya gitu. Wow. Jadi saya mikirnya gini, ya udah deh bantuin Tuhan aja. Ya udahlah Tuhan, aku kan mau pulang. Nih air rapi-rapiin oke gitu. Yang rapiinnya tuh dengan cara kayak gitu, sotoy gitu loh. You kawin ya. Kalau you belum gak kawin nanti kasihan nih anak. Gitu. Jadi saya ngaturnya kayak gitu. Terus saya udah ngitung tuh. Wah duit sampai gini. Oh jangan sampai nih ada yang menguasai uang saya. Karena sebenarnya aku tuh di entertainment hanya main-main doang. Aku punya perusahaan dari tahun 2004. Saya tuh punya perusahaan dari UK. Jadi lu sebagai entrepreneur pun juga sebenarnya justru duit besarnya itu dari entrepreneurship ini. Di kantor itu gitu. Nah saya mulai di situ. Wah jangan sampai ada yang ngambil nih. Bilang gitu. Jadi saya membangkrutkan diri waktu itu. Aku bilang gini, 1 tahun, budget 1 tahun aja saya simpan. 8 bulan untuk hidup, 4 bulan buat kematiannya nanti biar grande. Pesan bunga gitu nanti. Iya, wah udah. Jadi dirayain banget lah. It's a celebration of the life of Tamara Geraldine. Jadi di ballroom mana gitu. Iya udah. Pokoknya ada bunganya ini 4 bulan gitu. Pokoknya begitu. Ini lucu banget by the way. Soalnya gue literally baru aja ngobrol sama temen gue tadi pagi gitu. Dan dia lagi, dia kasih lihat kita rencana funeralnya dia itu seperti apa yang dia mau. Kayak gitu. Gue yang kayak what? Sampai lagu-lagunya dia udah ada playlistnya sekarang. This is so morbid. Tapi dia sebenarnya dia baru aja sembuh dari sakitnya. Tapi at the same time dia punya itu, gue yang kayak gila ya. Gue nggak tahu ya. Would I dare enough to do the same thing? But anyway. Tapi memang kalau waktu di situ itu adalah bagian apa?
to show him gitu loh bahwa udah aku nggak minta apa-apa lagi Tuhan. Ini aku melakukan ini karena I'm ready lah gitu untuk to go home gitu kan ya. Right. Jadi terus saya mulai mikir tapi membangkrutkan wah nih duit. Karena kan saya udah kuning banget ya, udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling gitu. Ini nggak sama Tuhan. 2005 waktu divonis setahun, saya masih kuat jalan kemana-mana. Kita habisin aja, kita traveling, beli tas, beli ini, beli itu segala macam. 2006 gak mati. Kalau ini saya udah nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Nih gimana nih ngabisinnya Tuhan gitu kan ya. Tapi saya nggak mau ini diambil orang. Merki banget lah gitu ya. Oke, terus saya baca Alkitab kan, di situ dibilang di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Wah, investasi nih saya bilang gitu kan. Kalau taruh properti, hati gue di properti. Jangan, taruh gereja deh. Wah. Berarti hati gue di gereja. Nyogok Tuhan, saudara sekalian. Saya pikir gitu. Taruh aja di gereja, aku bilang gitu kan ya. Udah, habisin tuh semuanya. Wow. Udah, terus saya tinggalin 1 tahun itu. 1 tahun gak mati juga, saya bangkrut. Terus saya bilang, Tuhan gak jadi nih, aku udah bangkrut loh. Gak jadi mati juga. Ya. Semuanya udah gak ada. Tapi terus Tuhan bilang, tapi hatimu di gereja kan. Sampai hari ini hatiku di gereja. Ketika Tuhan pulihkan ya semuanya akhirnya kembalikan. Aku bilang, ih bener ya hatiku di situ gitu. Wow. Dan itu ya maksudnya niatnya emang mungkin salah gitu. Tapi akhirnya dibenerin gitu. Di situ saya belajar. Tuhan bahkan bisa pakai motivasi salah ya. Untuk menyatakan apa yang dia mau nyatakan pada diri seseorang. Tadinya kan Inang mau mati. Ya kan gak mati. Jadi I'm gonna die anyway. Sebentar tobat, sebentar kumat gitu kan ya. Kadang-kadang freelance lagi sesuai panggilan aja. Kalau lagi harus tobat gitu kan ya.